Sebenarnya dibasuh sekali sudah cukup, tidak harus sebanyak 3 kali. Saoniku podo akoma anoto utawi tangi sapaman min naumin saking turu amla utawa ora. Maksudnya ke hukum makruh tadi sama, apakah kita baru saja dari tidur ataupun tidak. Yang penting perasaan kita punya kemamangan kalau tangan kita tidak suci. Jadi itu yang menyebabkan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tidak harus karena baru tidur. 5 krono dawuh soha kang soha pama min nahyihi, ini dasarnya. Min nahyihi nyatane saking nyegai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al mustaiqido ing wong kang lilir min ghamsiyatihi saking nyelupaken tangane mustaiqid fil inai ing dalam wadah. Karena ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi melarang orang menyelupkan tangan ke dalam tempat yang berisi air sebelum menyuci tangan. Hatta yaksilaha sehingga masuk sopo mustaikid ing yat salasan kelawan ping telu. Ini alasannya. Sementara orang yang akan mencelupkan tangan tadi baru saja bangun tidur, mustaikidun. Kenapa kok seperti itu? Wa'allala lan gawe alasan, wa'allalahu lan gawe alasan sapa Kanjeng Nabi bi annahu kelawan temen sedune mustaikid iku layadri orang ngerti sapa mustaikid. Ini alasannya. Iku layadri orang ngerti sapa mustaikid aina ing dalam endi batat manggon apa yaduhu tangane mustaikid adalu kang nuduhaken. Oh, itu sudah habis, berarti titiknya sampai di situ. Aina ing dalam endi batat manggon apa yaduhu tangane mustaikid. Ini alasannya. Nabi melarang tadi karena kita tidak ada yang tahu kemana arahnya tangan pada saat kita tidur. Dalam keadaan tidur, garuk-garuk ke sana ke sini, itu kan tidak sadar, jadi tidak tahu, makanya harus dicuci lebih dahulu. Adalu kang nuduhaken apa ilat ala anal muqtadiya ing atase temen setune wong kang nekani lil ghusli maring masuh iku at-tarad dudu mamang fi najasatil yadi ing dalem najise tangan bisa babin naumi kelawan sebab turu. Jadi alasan tadi menunjukkan bahwa tuntutan membasuh tangan itu karena kita tidak yakin, kita ragu bahwa tangan kita itu najis dalam keadaan tidur. Kenapa kok seperti itu? Ini ada hubungannya dengan perilaku zaman dahulu. Listijmarihim krono pepere sahabat ini bil hajari kelawan watu. Karena para sahabat dulu pada saat istinja setelah buang air, apa itu buang air besar ataupun buang air kecil, istijmar, dibersihkan dengan batu. Sudah diperbolehkan seperti itu, tapi sebenarnya masih ada asarun najis. Jadi dihukumi tidak najis bagi tempat yang mengeluarkan najis, tapi
Kalau kita menyentuh tempat tadi, maka perkara yang menyentuh kalau basah itu bisa menjadi najis. Ini perbedaannya. Kalau kita bersuci dengan air, otomatis suci. Tapi kalau istinjaknya dengan batu, itu tidak dihukumi suci, tapi sudah diperbolehkan melakukan perkara yang dianggap sudah suci. Jadi bolehnya seperti itu. Hakikatnya tetap menyimpan najis. Jadi para sahabat dulu seperti itu, makanya kalau setelah bangun tidur, jangan menggunakan tangan sembarangan, tapi dicuci terlebih dahulu agar yakin tangannya sudah suci. Wal hikalan den pada akan biklan naum apa atarot dudu bingung bigoirihi kelawan liane naum. Kemudian disamakan dengan orang yang baru tidur, orang-orang yang bingung apakah masih suci ataupun sudah najis. Jadi tidak yakin. Wala tazululan ora ilang apa al karohatu sifat makruh illa bil gusli angin kelawan masuh salasan kelawan ping telu. Kemudian hukum makruh tadi tidak akan bisa hilang selama kita belum membasuh tangan tersebut dengan 3 kali. Kalau juga ingin mendapat kesunatan. Kama ko keterangan afhamahu kang weh faham ing ma apa kalamul musannifi dawe kaya musannif kal hadisi kaya dene hadis. Jadi yang bisa kita paham dari penjelasan kaya musannif seperti itu. Kalau kita tidak yakin tangannya tidak suci, tangannya suci berarti tidak yakin kalau tangannya suci, maka kita makruh menggunakan tangan untuk air ataupun untuk perkara encer yang lain dengan disentuh. Wa in tayakkonat senajan den yakinaken apa at-thaharatu suci bil ula kelawan kang awal. Bahkan di sini disebutkan walaupun asalnya kita yakin tadi saya mencuci tangan, tapi setelah itu apa ya yang saya kerjakan, misalnya lupa, atau setelah itu saya tidur, makanya harus dicuci tadi. Lidzikri krono oleh den tutur asalasi kang telu apa dikrun fil hadisi ing dalam hadis. Amma idza tayaqona anapun ari kalane yakin apa tuhruhuma sucine kafain. Jadi sudah ganti, kalau tidak yakin tadi harus dicuci. Kemudian kalau kita sudah yakin pasti suci. Au kana utawa ana palma banyu iku kulataini rongkolah au aksara utawa oleh akeh fahuwa mongko utawi mustaikid. Jadi orang yang baru tidur. Fahuwa mongko utawi mustaikid iku mukhayyarun dekon milih. Ini tafsir yang kedua. Kalau tadi keadaan ragu harus dicuci, kalau tidak dicuci makruh. Kemudian kalau kita yakin tayakona atau air yang akan kita gunakan itu banyak, lebih dari 2 kolah, maka orang yang baru tidur atau kita yang baru tidur itu disuruh milih. Ingsa'a lamun ngarepaken sapa mutayakid qaddama mongko ndingenaken sapa mutayakid mustaikid al ghusla ing masuh alal ghamsi ing atase nyelupaken. Au akharahu utawa ngakhiraken sapa mustaikid ing waslun anhu saking ghamsun. Jadi disuruh memilih apakah kita membasuh terlebih dahulu
Jadi tangannya dibasuh kemudian dimasukkan ke dalam air yang banyak, atau kita masukkan ke dalam air kemudian dibasuh. Itu terserah karena tidak berpengaruh terhadap air karena airnya kulatain au aksaro, 2 kulah atau lebih. Wahdi salah satu, wahadihis salah sati. Wahdi salah satu gitu. Utawi ikilah perkara telu. Jadi yang tadi disebutkan siwakan, kemudian membaca bismillah, kemudian yang terakhir tadi membasuh telapak tangan sebelum digunakan. Hiya ya salasah iku almandubatu perkara kang den sunataken awalal wudu'i ing dalam kawitane wudu. Jadi perkara 3 tadi dikerjakan sebelum kita melaksanakan wudu. Jadi belum melakukan apa-apa tentang fardunya wudu, kita sudah melakukan ketiga kesunatan tadi. Lakin yusannu, tetapi ini den sunataken opo takdimuhan dingenaken salasah indat tarodudi nalikane mamang alal gomsi ngerekaken ing atase nyelupaken tangan. Tapi tadi sudah dijelaskan sunat mendahulukan membasuh tangan apabila kita tidak yakin tangannya suci dari mencelupkan tangan ke dalam air. Jadi harus dicuci dulu baru boleh dimasukkan ke dalam air. Ini juga termasuk kesunatan. Summal matmadatu wallahu alam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bio HSA